Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dianugerahi waktu untuk bisa saling berbagi antar sesama. Pada kesempatan kali ini juga, kami dari gabungan beberapa pelaku seni bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan pentas amal. Pada kesempatan ini akan menampilkan pembacaan sololoquy dari karya sastra drama dengan judul Jakarta 2039, karya Seno Gumira Aji Dharma. Pembaca Rina Sundari. Setelah menyaksikan tampilan sederhana dari kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, om dan tante dan sanak seberataan yang ingin mendonasikan sebagian dari rezeki yang dimilikinya untuk keluarga kita yang terkena musibah kebakaran di Jalan Patmaraga, Kota Baru. Dengan total jumlah terdampak 159 kepala keluarga. Donasi bisa langsung ditransfer ke rekening BRI atas nama Dana Bantuan Kebakaran Patmaraga, Kota Baru dengan nomor 4519 01 017503 539. Hadirin, inilah pembacaan sololoquy dari karya sastra drama Jakarta 2039 karya Seno Gumira Aji Dharma Part 2. Selamat menyaksikan. Jakarta 2039 karya Seno Gumira Aji Dharma. Babak 2. Jakarta, Februari 2039. Terdengar suara hujan dan helikopter. Terdengar juga suara massa. Clara tua bicara. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang berjalan. Clara tua. Hari ini adalah hari ulang tahun anakku. Jika ia masih hidup, umurnya sudah 40 tahun. Di manakah kamu, anakku? Di manakah kamu? Aku tak pernah tahu. Aku harus menyesal atau harus bagaimana karena telah membuangmu dulu itu. Kuletakkan engkau dalam keranjang dan kutaruh keranjang itu di muka pintu. Setelah itu aku pergi ke luar negeri, berusaha melupakan segalanya. Aku berharap surat yang kuletakkan di keranjang itu cukup membuat orang yang membacanya mengerti keadaanku. Karena itu, ia akan bersedia merawatmu. Aku memang merasa lebih ringan setelah melahirkan kamu. Karena semasa hamil aku merasa seolah-olah mengandung anak iblis. Aku merasa terkutuk dan celaka. Tak seorang pun akan bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang diperkosa jika tidak mengalaminya sendiri. Diperkosa beramai-ramai bukan karena indah dan bukan karena menarik, melainkan diperkosa dengan penuh kebencian karena kami adalah orang lain yang tidak dikehendaki, orang lain yang dibenci. Bahkan binatang pun tidak pernah dibenci seperti manusia membenci kami. 40 tahun aku selalu berusaha melupakan kejadian itu. Namun selama 40 tahun itu pula kutukan itu mengikuti aku selamanya. Ingatan. Kenapa manusia mempunyai ingatan, bahkan lupa macam apapun tidak pernah menghapus kenyataan bahwa aku pernah diperkosa begitu rupa, ditindas, dihina dan dicela. Aku benci sekali dengan kelahiranku dan aku benci sekali dengan kelahiranmu.
Sudah jelas aku melahirkan anak iblis, anak para pemerkosa entah yang mana. Sudah berapa lama kejadian itu? Aku diperkosa pada tanggal 14 Mei 1998 pukul 10 malam. Api menyala-nyala di sekitarku. Jeritan perempuan-perempuan yang diperkosa terdengar di mana-mana. 9 bulan kemudian, tepat pada tanggal 14 Februari 1999, engkau dilahirkan. Selama 9 bulan aku merasa bagaikan ada seekor ular bertanduk di dalam perutku. Aku tak sudi, tak terima, tak rela. Aku bahkan tak pernah melihat dirimu sama sekali. Aku mendengar tangismu, tapi hatiku penuh dengan dendam. Sehingga perasaan seorang ibu dalam diriku telah terbunuh. Dalam keranjang itu aku tak melihatmu sama sekali, seperti aku membawa barang yang sama sekali tidak penting. Selain itu aku pergi jauh ke luar negeri. Aku pergi ke ujung-ujung dunia yang tak terjangkau manusia. Aku pergi ke padang luas tanpa penghuni, menyelam ke gua-gua di bawah laut yang bahkan ikan pun tak memasukinya, mendaki puncak-puncak gunung bersalju, dan membangun rumah di sebuah lembah tersembunyi. Namun semua itu tidak bisa membuat aku lupa kepadamu, anakku. Di manakah kamu? Di manakah kamu? Di manakah kamu? Aku tahu kamu tak bersalah. Namun begitulah perasaanku sekarang. Tak tahu harus menyesal atau bagaimana. Mungkin aku akan selalu menyiksa dan menderamu kalau kamu hidup bersamaku. Karena kamu pasti akan selalu mengingatkan aku kepada peristiwa itu. Mungkin kamu akan lebih berbahagia jika tak pernah mengenal siapa dirimu sesungguhnya. Bahkan aku pun tak pernah tahu siapa bapakmu. Yang mana bapakmu di antara begitu banyak anjing buduk yang dikirimkan iblis kepadaku. Anakku, anakku, anakku. Sudah 40 tahun umurmu sekarang. Bagaimanakah hidupmu? Apakah ada sesuatu dari diriku pada dirimu, anakku? Apakah ada suatu cara yang dapat mempertemukan kita? Umurku 65 tahun sekarang. Sudah tua, tapi sangat sehat meski batinku menderita. 40 tahun aku terus-menerus bertempur melawan kesakitanku. Tidak bisa kubayangkan bahkan peristiwa semacam itu akan menimpa diriku. Aku sedih sekali, anakku. Aku sedih sekali. Tapi aku harus melawannya. Karena aku tidak sudi merasakan penderitaan yang ditimpakan oleh mereka, anjing-anjing buduk. Bahkan anjing buduk pun lebih mulia dari pemerkosa. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa semua itu harus terjadi? Sehingga aku membencimu dan kini merindukanmu. Anakku. Anakku, anakku. Bahkan aku tak tahu dikau itu laki-laki atau perempuan. Maafkan aku, anakku. Maafkan aku. Maafkan aku. Air mata Clara tua menetes, mengalir di pipi kanan kiri. Clara tua.
Aku sudah berusaha melupakan segala kejadian dan dirimu dengan segala cara. Aku kawin, beranak pinak dan bercerai. Aku ingin lupa. Tapi ternyata manusia yang pelupa tak bisa melupakan kesakitannya yang terdalam. Aku ingin menerima kesakitan ini, menganggapnya sebagai sial saja. Tapi ternyata tidak mungkin. Karena semua ini bukan kecelakaan. Aku adalah korban kebencian. Aku menjadi korban kedengkian. Aku korban kejahatan. Betapa sakitnya kenyataan ini sampai aku tak bisa melupakannya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-40, anakku. Aku belajar untuk menerima segala kutukan ini, meski sampai sekarang aku masih selalu mengingkarinya. Tapi kuharap engkau tak pernah tahu siapa dirimu, anakku. Itulah satu-satunya hal yang bisa membuatku bahagia. Clara tua tersandar di kursi, memandang ke kejauhan di luar jendela, di mana sayup-sayup terdengar sirine tanda bahaya. Clara tua. Tuhan! Tuhan! Mengapa kau ciptakan iblis? Terdengar bagaimana suara hujan berhenti. Terdengar suara helikopter. Terdengar suara masak.